Selamat pagi teman-teman. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai 10 indikator kinerja utama atau IKU Kementerian Pertanian ya. Juga bisa dipakai oleh Dinas Pertanian di berbagai Pemprov atau kota atau kabupaten ya. Jadi 10 indikator kinerja utama ini saya adopsi dari lembaga internasional ya. Jadi berbagai lembaga internasional di bidang pertanian. Itu kalau mengukur kinerja kementeriannya menggunakan 10 IKU ini. Jadi IKU ini standar yang lazim dipakai di negara-negara lain. Yang namanya mereka sebut KPI, bahasa Indonesianya IKU, terukur. Harapan saya 10 IKU ini nanti diadopsi oleh Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian dan dipublikasikan hasil realisasinya ya. Karena nanti saya mencantumkan tidak hanya IKU-nya, tapi juga target idealnya berapa, dan juga cara ngukurnya bagaimana, atau data realisasinya dari siapa gitu ya. Jadi tiap tahun Kementerian Pertanian seharusnya berani publikasi IKU ini di website mereka. Di halaman pertama website mereka itu sebaiknya ditampilkan pencapaian 10 IKU ini. Dari tahun ke tahun, ya tahun 2026, 2027, sampai bahkan tahun 2030 nanti. Sehingga kita tahu trennya naik atau turun. Jangan berubah-ubah kebijakannya ya, tapi ditampilkan dengan konsisten. Sehingga kita menjadi produsen pertanian top dunia. Oke. Atau mungkin pakai robot ya, seperti yang ada di gambar di depan Anda ini ya. Pertaniannya pakai robot gitu ya, pakai AI. Oke, sebelumnya kenalan sebentar ya, nama saya Yudi Antareksa, saya seorang konsultan manajemen, saya sekolah S2 di Amerika. Saya penulis 12 buku bestseller ya, dan yang paling bawah paling penting itu ya, jadi kalau lembaga atau kementerian atau dinas Anda butuh narasumber atau konsultan untuk IKU, untuk Renstra, untuk RJPM, RJPP, silakan hubungi saya ya. Jangan segan-segan ya, di email ataupun di WA. Nomor WA saya itu ada di depan Anda ya. Saya tunggu teman-teman. Anyway, ini materi tabel IKU-nya nanti bisa Anda download secara gratis ya. Nanti bisa diubah jadi Excel. Link downloadnya ada di dalam deskripsi video ini ya. Jadi materi gratisnya luar biasa. Isinya IKU dan target IKU untuk beragam kementerian dan dinas. Dan saya juga bikin IKU dan target IKU untuk presiden, gubernur, dan wali kota bupati Republik Indonesia ya, di Republik Indonesia ya. Jadi sangat berguna ini, saya bagikan secara gratis ya. Semuanya mengacu pada standar internasional ya. Jadi kementerian-kementerian di berbagai negara di dunia itu sudah punya IKU juga, jadi saya adopsi. Dan yang terakhir, kalau Anda mau nonton video saya yang lainnya, untuk IKU lembaga-lembaga pemerintahan, Anda bisa cek channel YouTube saya ini ya. Silahkan simak dan subscribe, jangan lupa ya. Oke, mari kita bahas ya. Inilah 10 IKU yang lazim digunakan oleh Kementerian Pertanian di berbagai negara di dunia. Ya, di Brazil, di India, di Australia, itu pakainya IKU seperti ini. Ya, di Malaysia. Jadi yang kolom pertama IKU, kolom kedua kenapa penting, kolom ketiga target ilustrasinya, dan yang terakhir cara ngukurnya atau datanya dari mana. Yang pertama, produksi pangan strategis nasional ya, beras, jagung, kedelai. Di Indonesia mungkin beras sama jagung ya, kedelainya selalu impor ya. Fondasi ketahanan pangan nasional ini penting sekali ya, jadi targetnya ilustrasi ini, kalau bisa tiap tahun produksinya beras 35 juta ton, 33 juta ton, jagung 16-17 juta ton, makin tinggi makin bagus. Ya ini penting sekali ya, kita tidak lagi impor beras, swasembada beras, itu luar biasa ya, jagung sama beras. Oke, nomor 1 ini paling penting ini. Nomor 2, produktivitas lahan pertanian itu juga sangat penting ya produktivitasnya. Padi misalnya, kalau bisa produksinya 5,3 ton per hektar, jangan di bawah itu. Syukur-syukur bisa 5,9, 6 ton per hektar. Nah ini ditampilkan kalau bisa ya, tiap tahun statistiknya, hasil realisasi IKU-nya ditampilkan, tercapai nggak ini targetnya, gitu ya. Jadi tidak lagi pakai retorika, tapi semua pakai angka. Oke. Kemudian nomor 3, indeks ketahanan pangan. Ini mengukur berbagai aspek ya, ada ketersediaan, akses, stabilitas pangan, itu
diukur oleh BPS, Biro Pusat Statistik ya. Namanya Indeks Ketahanan Pangan. Kalau bisa skornya di atas 75, syukur-syukur 80. Again, ini juga tiap tahun sebaiknya dipublikasikan ya hasilnya ya, sehingga kita bisa tahu tren tiap tahunnya. Sayangnya menampilkan tren tiap tahun itu bukan budaya birokrat ya. Sebaiknya ditampilkan di website resmi Kementerian Pertanian. Nomor 4 sangat penting juga ini ya, ini diukur juga oleh BPS tiap tahun ya, nilai tukar petani. Ini ibaratnya mengukur pendapatan petani dibanding biaya yang dikeluarkan para petani. Indeks harga diterima dibayar petani. Nah, NTP-nya targetnya 105, ya sekarang masih 103, 102. Harus di atas 105, syukur-syukur 107. Jadi nomor 4 ini angka yang sangat fundamental untuk menunjukkan level kesejahteraan petani. Jadi kalau banyak orang retorika petani makin makmur, nggak ada artinya, useless kalau tidak ada angka nomor 4 ini. Ya, ditunjukkan angkanya nomor 4, naik atau turun. Oke. Nomor 5, luas tanam dan panen tepat waktu ya 95% sesuai kalender tanam. Ya. Monitoring. Kemudian nomor 6 juga kehilangan panen, post harvest loss, kalau bisa dikurangi 8-10%. Ya, kemudian akses petani terhadap sarana produksi, benih, pupuk, ini penting sekali ya, 90% petani terlayani. Nomor 7, nomor 6 ini bisa dilacak ya, semua ditampilkan kalau bisa angka-angka realisasinya gitu ya, standarnya. Jangan terpencar-pencar. Angka-angka ini seringkali dipublikasikan tapi terpencar-pencar, tidak menyatu. Saya berharap ditampilkannya menyatu seperti ini, 10 IKU saja. Gitu ya. Nomor 8, ini penting, diversifikasi komoditas pertanian. 5 komoditas unggulan berkembang, apa saja ditentukan dan kemudian berkembangnya itu ukurannya ya produksinya, atau bahkan ekspornya gitu ya. Yang paling penting produksi dari 5 komoditas ini tiap tahun naik atau turun. Bukan hanya produksi totalnya, tapi juga luas lahannya atau bahkan produktivitasnya. Ya, jadi nomor 2 dilakukan untuk 5 komoditas lainnya dilacak. Nomor 1, 2 dilacak. Mungkin beras, jagung, yang lainnya apa. Nomor 9 penyerapan anggaran ini lazim digunakan ya APBD, APBN, dan kemudian yang nomor 10 petaninya puas. Petaninya disurvei puas nggak, dan surveinya kalau bisa standar, metodologinya standar, jangan berubah-ubah, dan lembaga yang survei kalau bisa independen, dan pertanyaannya sama tiap tahun, jadi metodologinya tidak berubah-ubah. Jadi nomor 3, nomor 4 itu kan tiap tahun sama Pak, metodologinya sama, bagus. Kalau bisa survei juga kayak gitu, ya. Jadi inilah teman-teman ya yang kerja di Dinas Pertanian atau Kementerian Pertanian, tolong ini 10 IKU ini wajib jadi standar ya. Nggak usah banyak-banyak IKU-nya, nggak usah sampai 20. Cukup 10 ini yang paling penting, ini yang paling fundamental. Ya nomor 1, 2, 3, 4 itu sangat fundamental. Ya, kalau nomor 1, 2, 3, 4 akan otomatis bagus. Kalau nomor 6-nya bagus, nomor 5-nya bagus, nomor 7-nya bagus. Jadi saling berkaitan itu. Ya tolong ya, jadi fokus pada 10 IKU ini saja, tapi ditampilkan dengan konsisten realisasinya, jadi koheren, bahasa ilmiahnya koheren. Jadi kinerja Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian bisa diukur dengan mudah, dengan simple, integrasi, datanya semua mengacu ke 10 IKU ini, tidak terpencar-pencar. Pencapaian 10 IKU ini ditampilkan dalam satu layar, dalam satu tabel seperti ini. Kemudian tiap tahun dipublish di website, sehingga kita bisa tahu di website atau media sosial Kementerian Pertanian ya. Gitu ya teman-teman ya, jadi tolong
Itu hal yang sederhana ya, menampilkan 10 IQ ini dengan konsisten, realisasinya tiap tahun ditampilkan dengan terpadu. Itu sesuatu yang simple, tapi sayang sekali selama ini kadang-kadang tidak dilakukan. Ya, jadi nanti tolong ini bisa diadopsi, di-download, kemudian nanti realisasi tiap tahunnya 2026, 2027 sampai 2035 bisa dilacak. IQ-nya nggak usah banyak berubah, IQ-nya tiap tahun nggak usah berubah-ubah, yang berubah targetnya. Targetnya makin naik. Oke? Ya, jadi mudah-mudahan IQ ini bisa membantu supaya para petani di Indonesia, sektor pertanian di Indonesia makin berjaya ya, makin cetar membahana. Oke? Terima kasih. Salam sukses, penuh kemuliaan.